Pernah nggak sih, kamu merasa kayak mau meledak karena emosi yang udah diubun-ubun? Bisa karena masalah kerjaan yang nggak kelar-kelar, pasangan yang salah paham, atau bahkan hal sepele kayak macet di jalan yang bikin naik darah. Emosi memang bagian dari hidup, tapi kalau nggak dikendalikan, bisa bikin hubungan rusak, kesehatan mental drop. Dan ujung-ujungnya kamu sendiri yang rugi. Nah, disinilah mindfulness hadir sebagai penyelamat. Bukan cuma tren ala-ala. Mindfulness adalah teknik yang terbukti secara ilmiah, bisa bantu kita tetap tenang di tengah badai emosi. Di video ini kita akan membahas 3 teknik mindfulness yang bisa kamu praktikkan saat emosi sedang tinggi-tingginya. Dijamin, kalau kamu rajin latihan, efeknya bakal terasa banget di keseharian. Apa itu mindfulness? Sebelum masuk ke teknik, yuk kita pahami dulu, apa sih sebenarnya mindfulness itu? Mindfulness adalah kesadaran penuh terhadap apa yang sedang kita rasakan, pikirkan, dan alami saat ini tanpa menghakimi. Artinya, kamu menyadari kalau kamu sedang marah, tapi kamu nggak langsung bereaksi secara impulsif. Kamu tarik napas, kamu sadari rasa marah itu. Lalu kamu putuskan, bagaimana mau merespons dengan lebih bijak. Menurut Jon Kabat-Zinn tahun 1994, pelopor mindfulness modern dan pendiri mindfulness-based stress reduction, mindfulness adalah paying attention in a particular way, on purpose, in the present moment, and non-judgmentally. Jadi intinya, sadar, hadir, dan gak menghakimi. Penelitian dari American Psychological Association oleh David Sayers tahun 2011 menyebutkan bahwa mindfulness dapat mengurangi stres, meningkatkan regulasi emosi, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke teknik konkretnya. Teknik 1. Napas sadar atau mindful breathing. Apa itu? Ini adalah teknik paling dasar dan juga paling powerful. Kamu hanya perlu fokus pada napasmu, dia cuma napas. Kedengarannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Ketika kita marah atau stres, sistem saraf simpatik kita aktif, detak jantung meningkat, napas jadi dangkal, dan tubuh siap bertempur. Dengan menyadari napas, kita mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang menenangkan tubuh dan pikiran. Cara melakukannya, cari posisi nyaman, duduk atau berdiri pun gak masalah. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung selama 4 hitungan, tahan selama 2 hitungan, buang napas perlahan lewat mulut selama 6 hitungan, ulangi 5-10 kali sambil fokus penuh pada aliran napas. Kalau pikiranmu mulai lari-lari misalnya mikirin omongan orang atau kejadian yang bikin marah, cukup sadari dan kembalikan fokus ke napas. Fakta ilmiahnya, sebuah penelitian oleh Sedan tahun 2010 menemukan bahwa hanya dengan 4 hari latihan mindful breathing, partisipan menunjukkan penurunan stres yang signifikan. Studi lain dari Harvard Medical School tahun 2018 menunjukkan bahwa pernapasan sadar secara konsisten dapat menurunkan kadar hormon stres kortisol dan meningkatkan keseimbangan emosional. Kapan dipakai? Saat lagi adu argumen, tapi nggak mau meledak. Pas lagi nunggu sesuatu yang bikin deg-degan, di tengah macet parah, dan mulai kehilangan kesabaran. Teknik kedua, sadar tubuh atau body scan. Apa itu? Teknik ini mengajak kita menyadari sensasi-sensasi tubuh kita satu persatu, dari ujung kaki sampai kepala. Kadang kita nggak sadar, kalau tubuh kita sudah teriak seperti otot tegang, napas pendek, tangan mengepal, karena emosi yang menumpuk. Body scan membantu kita menyapa tubuh, dan memberi ruang bagi ketegangan untuk dilepaskan. Cara melakukannya, berbaring atau duduk santai, pejamkan mata. Tarik napas dalam, mulai dari ujung kaki. Rasakan apakah ada sensasi seperti tegang, hangat, nyeri, atau geli perlahan pindah ke betis, lutut, paha. Lanjut terus sampai ke kepala. Jika menemukan area yang tegang, bayangkan kamu melembutkan bagian itu dengan napas. Proses ini biasanya berlangsung 5-15 menit. Fakta ilmiahnya, penelitian dari Journal of Behavioral Medicine menunjukkan bahwa body scan membantu menurunkan gejala kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur. Menurut Harvard Health Publishing, body scan juga membantu meningkatkan hubungan antara tubuh dan pikiran, yang penting banget untuk mengelola emosi secara sehat. Kapan dipakai? Setelah mengalami hari yang super melelahkan secara emosional, sebelum tidur, untuk melepas ketegangan dari konflik atau stres. Saat merasa marah, tapi nggak tahu alasannya apa, biasanya karena emosi mengendap di tubuh. Teknik ketiga, observasi pikiran atau thought labeling. Apa itu?
Ini teknik yang sedikit lebih psikologis. Saat emosi meledak, kita biasanya larut dalam pikiran negatif. Misalnya, dia nggak menghargai aku selalu disalahkan, atau aku nggak berguna. Dengan mindfulness, kita belajar untuk mengamati pikiran itu alih-alih mempercayainya 100%. Teknik ini disebut juga target labeling, alias memberi label pada pikiran. Cara melakukannya, saat emosi tinggi, hentikan sejenak dan ambil napas. Dengarkan pikiran yang muncul, dia nggak sayang aku. Misalnya, beri label pikiran itu. Misalnya, pikiran sedih, pikiran cemas, atau pikiran marah. Ucapkan dalam hati, aku menyadari ada pikiran marah. Jangan melawan atau menolak pikiran itu, cukup diamati seperti awan lewat di langit. Teknik ini bukan untuk mengusir pikiran, tapi menyadari bahwa pikiran bukan fakta. Hanya karena kamu berpikir sesuatu, bukan berarti itu pasti benar. Fakta ilmiahnya menurut penelitian dari Lieberman tahun 2007 yang dipublikasikan dalam jurnal psikologi Charles Science. Memberi label pada emosi atau pikiran dapat mengurangi aktivitas di amigdala yang bagian otak yang bertanggung jawab atas reaksi emosional dan meningkatkan aktivitas di prefrontal cortex yang mengatur pengambilan keputusan dan kontrol diri. Artinya, dengan memberi label, kamu secara literal menenangkan otakmu. Kapan dipakai? Saat overthinking setelah konflik, saat pikiran negatif muncul bertubi-tubi, saat merasa emosi tapi nggak bisa membedakan antara fakta dan asumsi. Kenapa teknik-teknik ini efektif? Semua teknik mindfulness ini bekerja karena mereka mengaktifkan kesadaran penuh. Saat kita marah, sistem limbik di otak mengambil alih dan kita bereaksi secara impulsif. Mindfulness membantu mengaktifkan bagian otak yang lebih rasional, yaitu prefrontal cortex, sehingga kita bisa memilih respon alih-alih bereaksi spontan. Selain itu, mindfulness juga mengurangi kadar kortisol atau hormon stres, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan meningkatkan kemampuan untuk melangkah mundur sejenak sebelum bertindak. Studi meta-analisis dari Goyal tahun 2014 yang dipublikasikan di JAMA Internal Medicine menyatakan bahwa mindfulness meditation efektif dalam mengurangi gejala kecemasan, depresi, dan rasa marah dalam jangka panjang. Tips agar konsisten berlatih meskipun teknik-teknik ini terdengar sederhana. Yang sulit adalah konsistensinya. Berikut beberapa tips biar kamu nggak cuma semangat di awal doang. Latihan di waktu tenang. Jangan tunggu sampai emosi meledak. Latih saat suasana netral agar otakmu terbiasa. Pasang pengingat harian, misalnya alarm waktu napas 5 menit setiap pagi. Gunakan aplikasi seperti Headspace, Calm, atau Insight Timer. Gabung komunitas mindfulness. Ada banyak grup di Telegram atau komunitas online yang bisa bantu kamu tetap termotivasi. Ingat tujuan lo. Kamu nggak berlatih mindfulness untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi lebih sadar dan lebih damai. Emosi itu manusiawi, tapi kita bisa pilih cara menyikapinya. Marah, sedih, kecewa, frustasi itu semua adalah bagian dari pengalaman manusia. Tapi kita punya pilihan, mau dikendalikan oleh emosi atau belajar mengendalikan respon kita. Mindfulness bukan soal menahan emosi, tapi soal menyadari dan memprosesnya dengan penuh kesadaran. Cobalah 3 teknik mindfulness yang sudah kita bahas. Napas sadar, saat emosi muncul tiba-tiba. Sadar tubuh, saat emosi tertanam di tubuh. Observasi pikiran, saat pikiran negatif mulai mendominasi. Dengan latihan rutin, kamu akan menemukan bahwa badai emosi bisa diredakan bukan dengan memendam, tapi dengan menyadarinya secara penuh. Selamat mencobanya ya.